Anjing Kematian, karya Agatha Christie, tahun 1933. Bab 1. Anjing Kematian, bagian 4. Aku membuat janji temu dengan Dr. Ross keesokan siangnya, dan kami pergi bersama-sama untuk menemui Suster Marie Angelique. Hari ini Dr. Ross ramah sekali. Kurasa ia ingin mengubah kesan yang ditampilkannya kemarin. Jangan terlalu serius menanggapi ucapan saya, katanya sambil tertawa. Saya tidak mau Anda menganggap saya ini percaya pada praktek-praktek okultisme. Kelemahan saya yang paling parah. Saya ini suka penasaran untuk mencari bukti. Oh ya, dan semakin fantastis suatu kasus, semakin saya menyukainya. Ia tertawa, seperti orang yang menertawakan kelemahan yang terasa menggelikan. Ketika kami tiba di cottage itu, si perawat distrik ingin membicarakan sesuatu dengan Dr. Ross. Jadi aku ditinggalkan bersama Suster Marie Angelique. Kulihat suster itu memandangiku dengan saksama. Lalu ia berbicara. Perawat yang baik itu mengatakan pada saya bahwa Anda saudara laki-laki dari wanita yang baik itu. Wanita di rumah besar tempat saya tinggal, ketika saya baru datang dari Belgia. Benarkah itu? Ya, sahutku. Dia sangat ramah pada saya. Dia baik sekali. Lalu ia terdiam, seakan-akan tengah mengikuti jalan pikirannya sendiri. Lalu ia berkata, Le dokter, dia juga orang yang baik. Aku jadi agak canggung untuk menjawab. Ya, maksud saya rasa begitulah. Suster itu diam sejenak, kemudian berkata, dia memang sangat baik pada saya selama ini. Lalu ia memandangku dengan tajam. Monsieur, Anda bicara dengan saya sekarang. Apa menurut Anda saya ini sudah tidak waras? Suster, hal semacam itu tidak pernah. Ia menggelengkan kepalanya perlahan-lahan, menyela protesku. Apa saya tidak waras? Saya tidak tahu. Hal-hal yang saya ingat. Hal-hal yang tidak saya ingat. Ia mendesah. Dan pada saat itu Dr. Ross masuk ke ruangan. Ia menyapa Suster Marie Angelique dengan ceria, dan menjelaskan apa yang ia inginkan dari suster itu. Begini, ada orang-orang tertentu yang mempunyai bakat melihat berbagai kejadian dalam bola kristal. Saya merasa Anda punya bakat semacam itu, suster. Suster Marie Angelique tampak gelisah. Tidak, saya tidak bisa melakukan itu. Mencoba membaca masa depan itu berdosa. Dr. Ross merasa terperanjat. Ia tidak memperhitungkan sudut pandang yang dijadikan dasar penolakan oleh suster itu. Dengan cerdik ia mengubah taktiknya. Kita memang tidak boleh mencoba melihat masa depan. Anda benar sekali. Tapi kalau melihat ke masa lalu, itu lain halnya. Melihat masa lalu, ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi di masa lalu. Berbagai kilasan peristiwa yang muncul kembali, terlihat sejenak, lalu menghilang lagi. Jangan mencoba membaca apapun di dalam bola kristal. Kalau itu Anda anggap tidak benar, pegang saja bola itu di kedua tangan Anda, seperti ini. Lihat ke dalamnya, pandangi baik-baik. Ya, dengan lebih saksama. Anda ingat bukan? Anda ingat. Anda mendengar saya berbicara pada Anda. Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Bisakah Anda mendengar saya? Suster Marie Angelique sudah mengambil bola kristal itu, seperti yang diperintahkan sang dokter, dan memeganginya dengan sikap serius yang aneh. Lalu, saat memandangi bola kristal itu sepasang matanya menjadi kosong dan menerawang. Lalu kepalanya terkulai. Ia seperti tertidur. Perlahan-lahan sang dokter mengambil bola kristal itu darinya dan meletakkannya di meja. Kemudian ia membuka sudut kelopak mata suster tersebut. Setelah itu ia duduk di sampingku. Kita mesti menunggu sampai dia terbangun. Saya yakin tidak akan lama. Benar juga, 5 menit kemudian, Suster Marie Angelique mulai bergerak sedikit. Kedua matanya membuka setengah sadar. Di mana saya? Anda ada di sini. Di rumah. Anda baru saja tertidur sejenak. Anda tadi bermimpi bukan? Suster itu mengangguk. Ya, saya bermimpi. Anda bermimpi tentang bola kristal itu? Ya, coba ceritakan mimpi itu pada kami. Anda akan menganggap saya tidak waras Le dokter. Sebab dalam mimpi saya bola kristal itu adalah sebuah lambang kudus. Saya bahkan melihat sosok seorang Kristus kedua. Guru bola kristal yang mati demi keyakinannya.
para pengikutnya diburu dihukum mati. Namun keyakinan itu tetap bertahan. Ya, selama 15.000 purnama. Maksud saya, selama 15.000 tahun. Berapa lama siklus bulan purnama? 13 peredaran bulan biasa. Ya, pada bulan purnama ke-15.000, saya menjadi pendeta wanita dari tanda kelima di rumah bola kristal. Waktu itu adalah hari-hari pertama menjelang datangnya tanda ke-6. Kedua alis suster itu bertaut. Wajahnya menyiratkan rasa takut. Terlalu cepat, gumamnya. Terlalu cepat. Ini suatu kesalahan. Ah, ya, saya ingat. Tanda ke-6 itu. Ia setengah melompat bangkit. Lalu duduk kembali sambil menyapukan tangan di wajahnya. Dan bergumam. Apa yang saya bicarakan ini? Saya melantur. Semua ini tak pernah terjadi. Jangan membuat diri Anda cemas. Tapi Suster Marie Angelique tengah menatap Dr. Ross dengan ekspresi bingung bercampur sedih. Le dokter, saya tidak mengerti. Kenapa saya mendapatkan mimpi-mimpi ini? Segala khayalan ini, saya baru berumur 16 tahun ketika masuk biara. Saya tidak pernah bepergian, tapi saya suka bermimpi tentang kota-kota, orang-orang asing, kebudayaan-kebudayaan asing. Kenapa? Ia menekankan kedua tangannya ke dahinya. Apakah Anda pernah dihipnotis, suster? Atau mengalami trans? Saya belum pernah dihipnotis. Le dokter. Mengenai trans. Kalau sedang berdoa di kapel, roh saya seringkali serasa terbang dari tubuh saya. Dan selama berjam-jam saya seperti orang mati. Keadaan itu jelas merupakan keadaan yang membahagiakan. Saat penuh berkah, kata ibu kepala biara. Ah, ya, ia tercekat. Saya ingat. Kami pun menyebutnya. Saat penuh berkah. Saya ingin mencoba mengadakan eksperimen. Suster, kata Dr. Ross dengan nada tegas. Mungkin eksperimen ini bisa meruntuhkan ingatan-ingatan tak menyenangkan yang hanya muncul setengah-setengah itu. Safa akan minta Anda sekali lagi menatap bola kristal. Lalu saya akan mengucapkan kata tertentu, Anda menjawab dengan kata lain. Kita akan teruskan seperti itu sampai Anda lelah. Fokuskan pikiran Anda pada bola kristal. Jangan pada kata-katanya. Sekali lagi aku mengeluarkan bola kristal itu dan memberikannya ke tangan Suster Marie Angelique. Dan kulihat ia menyentuh bola kristal itu dengan sikap penuh hormat. Bola kristal itu dialasi selembar kain beledu hitam. Dan Suster Marie Angelique memegangnya di antara kedua telapak tangannya yang ramping. Tatapannya yang dalam dan penuh pesona tertuju pada bola kristal itu. Hening sejenak. Lalu Dr. Ross berkata, anjing. Dengan segera Suster Marie Angelique menjawab, kematian.